Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ayub 42 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jemaat dikasih Tuhan, tentu kita tidak asing dengan kisah Ayub. Tentu kita sudah tahu seperti apa hidup Ayub. Ya dulu ketika kita baca firman itu pertama melihat tuh mesti waduh kok nggak enak sekali. Hidup Ayub tuh menderita sekali. Padahal Ayub tuh orang benar. Tetapi kalau baca harus sampai selesai ya. Sesungguhnya di balik semua yang diizinkan Tuhan terjadi, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika orang itu berkenan di hadapan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, bahkan memberkatinya dengan luar biasa. Kalau Tuhan izinkan hidup kita seperti Ayub misalnya, ya tentu tidak ada yang mau ya mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan selalu punya cara, Tuhan punya maksud dari segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Karena itu ketika kita mengalami masalah dalam hidup, mungkin ya itu proses bagi kita. Ya, kecuali karena kesalahan kita ya. Kita nggak salah, kita hidup benar, kita coba lakukan firman Tuhan, tapi kok masalah gede, kok masalahnya berat, kok masalahnya rasanya luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, adalah kasih karunia kalau kita menderita karena nama Tuhan, bukan karena kesalahan kita. Nah, seperti hanya Ayub. Dan yang luar biasa di sini adalah apa? Ketika Tuhan mau memulihkan Ayub, itu tidak langsung dipulihkan. Tetapi Tuhan mau melihat hatinya Ayub, termasuk respon Ayub terhadap sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat-sahabatnya ini menuduh Ayub ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sampai Tuhan menegur loh ya. Tuhan menegur akan sahabat-sahabatnya Ayub ini. Tetapi kemudian lihatlah bagaimana Ayub ini akhirnya dipulihkan Tuhan. Setelah Ayub meminta doa atau berdoa, mendoakan akan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi di sini Tuhan ingin supaya hati Ayub ini benar-benar murni. Hatinya Ayub tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kekecewa ataupun dendam. Sebaliknya ada pengampunan. Nah, inilah yang Tuhan ingin dari hidup kita. Ya, di balik segala sesuatu yang terjadi, yang jelas itu bisa saja masalah itu bagian dari ujian iman kita. Tetapi jangan lupa, jaga hati. Ya, ketika dizalimi, ketika diperlakukan tidak adil, ketika kita diperlakukan semena-mena, nggak dianggap sekalipun.
Ya, belajar jaga hati, jangan sampai kita dikuasai kecewa, dikuasai benci, pahit hati, dendam, buang semuanya. Ya, memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan melihat hati kita. Kalau kita mau dengan tulus mengampuni orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, ya, kita tetap berlaku baik, kita tetap mendoakan, kita memberkati. Nah, itulah ada alasan Tuhan memberkati akan hidup kita. Ya, jadi ketika kita mengalami situasi yang tidak baik sekalipun, tetap hati kita terjaga. Ya, bukan hanya di hadapan Tuhan, untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan saya yakin aku tetap percaya. Bagaimana dengan orang lain? Dengan orang-orang yang berlaku tidak adil terhadap hidup kita. Terhadap orang-orang yang jahat terhadap kita. Tuhan pun mau lihat kemurnian hati. Bukan hanya kepada dia, tetapi juga kepada semua orang di sekitar kita. Nah, kalau kita lulus dalam hal ini, seperti yang dihadapi oleh Ayub ini. Ayub meminta doa atau mendoakan sahabat-sahabatnya. Setelah itu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Dulu Ayub kaya raya luar biasa, diberkati luar biasa, hartanya luar biasa, dilindungi Tuhan, dipagari Tuhan, hidupnya dan segala miliknya. Nah, setelah mengalami proses kehilangan semuanya, hidup menderita, tetapi Ayub tetap tidak menyangkal Tuhan. Walaupun dituduh yang negatif oleh sahabat-sahabatnya, tetapi dia tetap tidak mau menyangkali Tuhan. Dia tetap memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Ayub mengampuni dan memberkati, mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan. Dan pemulihan yang Tuhan kerjakan itu luar biasa. Dulu sudah luar biasa, berkat atas hidupnya berlimpah, diberkati 2 kali lipat. Jadi fokus kita jangan di berkatnya ya. Berkat itu bonusnya Tuhan. Bagian kita apa? Lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jaga hati kita. Yang pertama terhadap Tuhan. Jangan sampai ada keraguan dan kebimbangan. Tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan lupa juga terhadap orang lain. Ya, jangan ada kebencian, jangan ada kecewa. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Doakan orang-orang yang membenci kita. Dengan demikian ada alasan Tuhan memberkati hidup kita seperti yang dialami Ayub. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari seorang Ayub yang ketika dia mengalami tuduhan, bahkan mungkin dianggap bersalah oleh sahabat-sahabatnya. Tapi Ayub tetap mau berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tetap memberkati sahabat-sahabatnya. Dan setelah itu engkau memulihkan keadaan Ayub. Engkau memberkati Ayub 2 kali lipat daripada sebelumnya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi kami tidak menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun. Tetapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Maka ada berkat yang luar biasa. Di balik masalah ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan bagi hidup kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami tidak menyerah dengan segala masalah. Tidak bersungut-sungut. Tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.